Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Jannatul Firdaus, untuk bersama-sama mengkaji tentang perkara agama kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada surat Al-Fil dan juga surat Quraisy. Ini tafsir dari kedua surat ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada di antara antum sekalian yang memberikan ringkasan atau khulasah dari apa yang kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Ya. Bismillah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tafsir surat Quraisy dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Dan maksud dari surat ini adalah penjelasan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang Quraisy dan hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yaitu diibadahi, disyukuri. Maka hendaknya seseorang itu membalas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan syukur, karena yang demikian itu akan menambah nikmat itu. Dan surat ini juga berkaitan dengan surat sebelumnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka, yaitu orang-orang Quraisy, yaitu diselamatkan dari penunggang gajah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan lain. Dan di surat Quraisy juga ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu ketika musim dingin mereka safar ke Yaman. Adapun ketika musim panas mereka safar ke ke Syam. Ya. Ya, itu kesimpulan dari apa yang kita baca pada kesempatan lalu. Ada yang menambahkan? Cukup? Tambah enggak? Sama? Ada sebutkan. Ada yang lainnya? Terkait dengan apa? Surat Al-Fil? Silakan. Ini. Bismillah. Dalam tafsir surah Al-Fil, yaitu untuk menjelaskan kemampuan Allah dan kepada orang-orang yang memiliki makar. Iya. Itu apa? Untuk membalas apa? Orang-orang yang ingin apa? Menghancurkan Ka'bah. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan
kepada mereka itu burung ababil yang melempari mereka dengan batu, ya, sehingga disebutkan sebagaimana Ibnu Utsaimin mengatakan, ya, batu tersebut mengenai kepala mereka kemudian masuk, ya, ke dalam tubuh mereka hingga keluar melalui dubur-dubur mereka. Ya, mereka dihancurkan, ya, sebelum mereka, ya, masuk atau, ya, sampai kepada Ka'bah, mereka dihancurkan terlebih dahulu. Jadi tidak berhasil dari apa yang mereka rencanakan. Ada yang lain? Ya. Bismillah, dalam Quran surat Al-Fil di dalam syarah Syekh Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan khitab ini untuk umum kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Kemudian pasukan gajah ini datang dari Yaman, yakni didatangkan dari Habasyah, yakni Ethiopia. Alasannya yaitu untuk ingin menghalangi kaum muslimin untuk mendatangi Ka'bah. Kemudian adapun penjelasan mengenai gajah tadi, jumlahnya ada 6 gajah yang besar. Sampai di daerah Makhomas, di daerah Mekah, gajah itu pun berhenti, tidak menuju ke arah Mekah, namun ketika dialihkan ke arah Yaman maka dia berjalan. Ya. Seperti itu. Ya, jazakallah khair. Barak fik, yang sebagai tambahan, ya, dari penjelasan yang sebelumnya, bahwasanya, ya, tentara gajah yang dibawa oleh Abruhah, ya, dari Yaman, ya, gajah-gajah tersebut didatangkan, ya, dari negeri Habasyah atau negeri Ethiopia kalau sekarang ini, ya. Kemudian ketika itu, ya, gajah tersebut ketika sampai, ya, di suatu tempat, ya, gajah-gajah tersebut tidak mau untuk, ya, menuju Ka'bah pada tempat yang dinamakan Al-Mughammas, ya, berhentilah gajah-gajah tersebut. Tapi apabila diarahkan kembali ke Yaman, maka gajah-gajah tersebut ya, bersegera lari. Ya, maka ini menunjukkan, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kemampuannya untuk, ya, membalas orang-orang yang hendak, ya, menghancurkan Ka'bah, ya, hendak menghancurkan Ka'bah. Ada yang lain? Ya, silakan. Bismillah. Di antara faedah surah Al-Fil adalah orang orang yang akan menghancurkan Ka'bah di masa depan nanti, batu demi batu adalah orang dari Habasyah. Ya, itu terkait dengan apa? Dengan kejadian yang nanti, ya, akan terjadi di, ya, akhir hari kiamat, ya, ketika, ya, penduduk Makkah yang mereka tidak memiliki perhatian, ya, dalam menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di akhir zaman kelak akan dikuasakan, ya, atas mereka, yaitu seorang laki-laki dari negeri Habasyah, ya, yang akan menghancurkan Ka'bah, yaitu batu demi batu, ya, sehingga rata, ya, sehingga rata di muka bumi, ya. Dan ini kelak nanti di hari atau di akhir, ya, mulai tanda-tanda, ya, hari kiamat, bahwasanya Ka'bah nanti akan, ya, dihancurkan oleh seorang, ya, dari negeri Habasyah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir Juz' Ammah. Ada yang lain? Antum? Sudah? Lain? Ya. Bismillah. Alasan mereka ingin menghancurkan Ka'bah adalah agar orang tidak berhaji, dan ada sebagian orang Arab marah dengan hal tersebut. Iya.
Jazakallah khair, yakni alasan mereka ingin ya menghancurkan Ka'bah, maksudnya dari negeri Yaman, ya mereka ya berkehendak supaya orang-orang itu tidak ya berhaji ke Baitul Haram, yaitu ke Ka'bah, ya kemudian mereka membuat apa? Ya Ka'bah tandingan, ya mereka bangun Ka'bah ya di negeri Yaman, ya sebagaimana kita sebutkan, ya Ka'bah yang mereka buat ya sebagaimana diceritakan itu di kota Son'a, ya di ibu kota Yaman, ya yang dikabarkan bahwasanya Ka'bah tersebut ya jadikan apa ya tempat pembuangan sampah, ya dan itu yang ya diberitakan ya kepada kita bahwasanya ya seperti itu balasan ya bagi orang-orang yang hendak apa menghancurkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, ya balasan imma di dunia, yaitu bisa jadi di dunia balasan yang disegerakan, ya dia dihancurkan, ya kemudian dimatikan, dan akan menjadi azab bagi mereka ya hingga hari kiamat kelak, yaitu di kubur mereka hingga ya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, kemudian akhir tempat mereka adalah ya di dalam neraka. Sudah? Lain lagi? Bismillah, melanjutkan alasan yang tadi, yakni ketika orang Arab mengetahui hal tersebut maka mereka marah. Kemudian ada di antara mereka yang pergi ke tempat tersebut, ke Ka'bah tandingan tersebut, kemudian melakukan hal-hal yang membuat marah dari raja yang pada saat itu, yakni di mana mereka buang hajat di situ, kemudian melumuri hajat, melumuri tembok-temboknya itu dengan hajat mereka. Iya. Itu sebagian yang disebutkan ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahasanya ketika ya orang ya di Arab mereka marah tentang apa yang dilakukan oleh ya orang Yaman ketika itu, mereka mendatangi ya Ka'bah yang mereka buat, ya kemudian yang mereka buang air besar, kemudian apa melumuri Ka'bah yang mereka buat itu dengan kotoran, ya itu dilumuri di dindingnya, ya maka ketika itu Raja Yaman apa marah besar, ya kemudian mengabarkan kepada Raja Habasyah, ya sehingga Raja Habasyah mengirimkan ya kepadanya yaitu gajah. Ini sebab ya awal ya sebelum terjadinya apa pengiriman tentara bergajah. Insyaallah kita cukupkan, ya siapa yang baca surat Al-Humazah, ya silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Jazakallah khair, barak fik. Ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah, dan surat Al-Humazah ini adalah surat Makkiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Yaitu kita artikan terlebih dahulu ya kecelakaan ya atau kebinasaan
ya itu bagi orang-orang yang ya suka menghina, ya orang-orang yang suka menghina orang lain dengan perbuatannya dan menghina orang lain dengan ucapannya. Ya, jadi humazah itu menghina manusia dengan perbuatannya. Kalau lumazah itu menghina mereka dengan ucapannya. Kemudian alladzi jama'a malahu wa 'addadah, itu yang dia itu mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Ini mengumpulkan kemudian menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu ahladah, dia menyangka bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya, ya, mengakhirkannya dari kematian dan akan menjadikannya kekal dalam sangkaannya. Kalla ya la yumbadanna fil khutamah, ya sekali-kali tidak, ya sungguh ya kelak ya dia akan dilemparkan, ya akan dilemparkan atau akan dimasukkan ke dalam ya al khutamah, yaitu neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, apa yang kalian ketahui dari neraka khutamah, ya itu adalah narullah al muqadah, itu api, ya api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan, yang bahan bakarnya adalah ya api Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka, itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya allati tattali'u 'alal afidah, yang ya saking panasnya api tersebut, ya menyala-nyalanya api tersebut hingga sampai ke dalam al-afidah, itu sampai ke dalam qalb, ya sampai ke dalam ya rasa panas tersebut hingga sampai ke dalam ya al-qulub, yaitu hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, ya sungguhnya api itu ya atas mereka yaitu mu'sadah, jadi mereka ditutup rapat, ya ditutup rapat di suatu tempat yaitu di neraka. Kemudian apa, ya api itu mengenai mereka. Kemudian fi amadim mumaddadah, yaitu ya sedangkan mereka ya dalam keadaan diikat, ya diikat di tiang-tiang yang dipanjangkan, yaitu tiang-tiang yang panjang, ya di dalam tiang-tiang yang panjang. Dan insyaallah ya kita akan baca tafsirnya. Kemudian Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan dalam tafsir dari surat ya Al-Humazah ini, qala muallif rahimahullah taala, wailun, wail itu adalah wa'idun wa wabalun wa syiddatu adab. Jadi wail itu adalah wa'id, yaitu ancaman, ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala, wa wabal yaitu kebinasaan, ya wa syiddatu adab, dan juga adab yang sangat sangat keras, adab yang sangat menyakitkan kepada siapa ini? Likulli humazatil lumazah, yaitu kepada siapa saja atau semua yang dia itu humazah, ya humazah alladzi yahmiz nas. Jadi mereka ini adalah yang yahmizun nas bi fi'lihi, yaitu yang mencela atau menghina manusia dengan perbuatannya. Ini humazah. Wa yalmizuhum biqaulihi, dan ya menghina manusia dengan ucapannya. Ini lumazah. Fal hammas, maka orang yang apa atau seorang yang dia hammas yaitu alladzi yaibun nas wa yata'anu alaihim bil isyarah wal fi'l, yaitu yang menghina manusia dan mencela mereka dengan isyarat, ya dengan mengisyaratkan, yaitu atau dengan apa, dengan perbuatannya, ya ini hammas. Wal lammas, ya itu adalah yang mencela mereka atau menghina mereka dengan ucapannya. Ya kita melihat yaitu kadang orang itu apa mencela dengan isyarat, ya dengan isyaratnya, ya itu sudah merupakan bentuk celaan, ya bentuk celaan yaitu berupa isyarat, atau dengan perbuatan,
ya, dengan perbuatan. Dan bisa kita lihat, ya, kadang seorang itu ingin merendahkan, ya, saudaranya itu dengan dengan isyarat saja, ya, ini sudah bentuk, ya, cercaan atau hinaan, atau dengan perbuatan, atau seorang itu menghina orang lain atau menghina saudaranya dengan ucapannya, ya, bisa terjadi yaitu dengan, ya, perkara-perkara ini, yaitu bisa dengan isyarat, bisa dengan perbuatan, bisa dengan, ya, ucapannya. Kemudian wa min sifati hadzal hammas al-lammas, dan termasuk dari sifatnya, ya, sifatnya orang yang suka mencela dengan perbuatannya dan suka mencela dengan, ya, perkataan ini, annahu la hamma lahu siwa, ya, jam'al mal, ya, bahwasanya siwa jam'il mal, yaitu tidaklah ada keinginan padanya melainkan dia mengumpulkan mengumpulkan harta, ya, tidak hanya sekedar mengumpulkan harta tetapi menghitung-hitungnya, wal ghibtah bihi, dan sangat, ya, suka, ya, dalam mengumpulkan harta, tetapi walaysa lahu rahbatun bi infaqihi, dan tidak ada keinginan padanya, ya, kecintaan padanya untuk menginfakkannya, ya, fi turuqil khairat, pada jalan-jalan kebaikan, wasilatil arham, dan untuk menyambung silaturahmi. Tidak ada keinginan pada mereka mengumpulkan, ya, terus menerus, ya, akan tapi tidak ada keinginan atau kecintaan pada mereka untuk menginfakkannya, ya, bahkan mereka selalu menghitung-hitungnya, ya, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, atau wa nahwi dzalik. Yahsabu, ya, dia menyangka bijahlihi, ya, dikarenakan kebodohannya, annama lahu ahladah, bahwasanya hartanya tersebut akan, ya, mengekalkannya fid dunya, ya, akan mengekalkannya di dunia. Falidzalika, ya, oleh karena itu, ya, kana kadduhu wa sa'yuhu, ya, kulluhu fi tanmiyati malihi. Jadi oleh karena itu, ya, upayanya yang keras, usahanya yang keras, jadi kad di situ, kana kadduhu, ini upayanya, usahanya, sa'yuhu itu semakna, ya, kulluhu semuanya adalah bagaimana caranya untuk fitan miyati malihi, untuk mengembangkan hartanya, untuk menghasilkan hartanya, ya, untuk menghasilkan harta. Alladzi yadunnu annahu, ya, yunmi umurahu, yang dia sangka bahasanya dengan banyaknya harta ini akan akan menambah umur mereka, akan menambah umurnya, ya, akan menambah umurnya dengan banyaknya harta. Walam yadri anal bukhla, ya, yaksiful a'mar, ya, dan dia tidak mengetahui bahwasannya, ya, kebakhilan itu akan akan menghancurkan atau mematahkan umur, yaitu akan membinasakannya atau akan membinasakan umurnya. Bahwasanya ketika seorang itu bakhil, ya, itu akan ibaratnya akan memperpendek umurnya, ya, dia tidak mengetahui, ya, bahwasanya kebakhilan itu akan akan menghancurkan umurnya, itu akan memperpendek umurnya, wa yukharrib ad-diyar, dan juga akan, ya, membinasakan, merusakkan ya, rumahnya, ya, rumah-rumahnya. Wa annal birra yazidu fil umr, sedangkan kebaikan itu akan menambah, ya, di dalam umur, ya, sedangkan amalan kebaikan atau sedekah itu akan menambah di dalam umur, ya, tapi dia menyangka bahwasanya dengan kebakhilannya itu akan menambah umurnya, ya, akan tapi, ya, tidaklah, ya, sangkaan yang dia sangka itu benar. Bahkan seorang yang berbuat baik dan dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkahan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menambah, yaitu umur mereka, yaitu umur yang terdapat, ya, di dalam catatan malaikat, ya, karena di sana terdapat pembahasan yang lebih, ya, lebih luas terkait dengan bahwasannya sedekah itu akan, ya, menambah umur. Kemudian kalla la yumbadan, ya, sekali-kali tidak,
justru mereka itu apa? Layumbadan, yaitu akan apa? Akan di layutrohan, akan dilemparkan. Ya, di situ ada lam taukid dan juga ada nun apa? Nun taukid sakilah, yaitu akan dilemparkan, bahkan mereka atau dia akan dilemparkan, dimasukkan, layutrohan, itu di situ layutrohanna, itu akan dilemparkan, akan dimasukkan fil khutamah, itu di neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, tahukah engkau apakah itu khutamah? Ta'zim laha wa tahwil li sya'niha, itu untuk mengagungkan perkara ini, tentang khutamah, dan memberikan rasa takut akan neraka khutamah. Kemudian tsumma fassaraha biqaulihi narullahil muqadah, yaitu khutamah itu ditafsirkan dengan firman Allah setelahnya, yaitu adalah api, api Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang dinyalakan, allati waquduhan nas wal hijarah. Jadi api yang dinyalakan ini bahan bakarnya adalah apa? Bahan bakar api neraka, yaitu bahan bakarnya manusia dan batu. Naudzubillah min ghadabillah. Allati min syiddatiha, yang neraka khutamah ini karena saking panasnya, tattali alal afidah, itu tanfat minal ajsam ilal qulub. Jadi apa? Menembus, tanfat, menembus dari badan hingga sampai ke dalam hati. Afidah itu apa? Semakna dengan qulub, yaitu hingga masuk, saking panasnya apa? Masuk ke dalam hati. Jadi tidak hanya badannya yang kepanasan, tetapi apa? Hingga hatinya apa? Kepanasan. Wa ma'a hadhil hararah al-balighah, kemudian bersama dengan panasnya yang sangat ini, hum mahbusuna fiha, bayangkan, yaitu bahwasanya mereka ini di neraka khutamah itu seperti di penjara, yaitu mahbusun, ditahan, faqad aisu minal khuruji minha, mereka sudah sudah berputus asa untuk untuk keluar darinya, karena setiap kali mau keluar dimasukkan, tidak bisa keluar. Walihada qal innaha alai muqsadah, sungguhnya mereka berada di dalam tempat, yaitu di neraka khutamah ini, mereka ini muqsadah, yaitu mughlaqah, yaitu tertutup, tertutup rapat, inna alaihi muqsadah, yaitu tertutup rapat, fi amadim, yaitu di tiang, min khalfil abwab, di belakang pintu, di belakang pintu-pintu itu yang mumaddadah, itu yang dipancangkan, itu tiang yang panjang yang dipancangkan, yang tujuannya adalah supaya mereka tidak bisa keluar darinya. Kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha. Dalam surat As-Sajdah, kullama, yaitu setiap kali mereka aradu, menghendaki untuk keluar dari neraka, maka dikembalikan ke dalam neraka. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimallahu taala. Bisa dipahami di sini, Kemudian dalam tafsir Al-Mukhtasar, dalam tafsir Mukhtasar disebutkan bahwasanya sebagaimana telah kita sebutkan, surat Al-Humazah ini adalah surat Makkiyah. Kemudian disebutkan di sini termasuk dari tujuan surat ini, jadi tujuan dari surat ini adalah at-tahdhir minal istihza bil mu'minin ikhtiraran bi kasratil mar. Jadi dalam surat ini, maksud dari surat ini yaitu apa? Peringatan, tahdzir dari mengolok-olok, al-istihza bil mu'minin, mengolok-olok orang yang beriman, ikhtiraran, karena tertipu, bi kasratil mal. Bahasanya seorang itu tertipu dengan banyaknya harta. Jadi at-tahdzir, peringatan dalam surat ini yaitu dari mengolok-olok orang-orang yang beriman
karena tertipu dengan ya banyaknya harta. Ya, sebagian atau banyak dari orang-orang apabila memiliki harta, ya mereka merasa merasa tinggi, ya merasa sombong, sehingga dia menghina, ya dia mencerca orang-orang yang berada di bawahnya dari sisi hartanya. Maka ya seperti ini adalah sebagai peringatan ya dari tertipu ya dari banyaknya harta, kemudian dia menghina orang-orang yang beriman. Ya. Ini di antara yang disebutkan dalam tafsir ini. Kemudian juga bahwasanya di sini terdapat faedah dalam ayat tahrim al-hamz wal lamas finnas. Jadi tidak diperbolehkan itu melakukan hamz ya dan lamas ya pada manusia. Itu tidak diperbolehkan. Ini adalah ya di antara yang disebutkan oleh ya penulis dari kitab Mukhtasar tentang surat Al-Humazah, ya tentang surat Al-Humazah. Kemudian ya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita akan baca juga ya di antara tafsir yang beliau sebutkan dalam surat ini ya tentang wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memulai ya surat ini dengan kata wail. Ya, dan ini adalah kalimat ancaman. Ya, bahwasanya ini menunjukkan ancaman, tetapnya ancaman ya kepada siapa saja yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Ya, ancaman bagi siapa saja yang bersifat dengan sifat-sifat ini, yaitu humazatil lumazah, sampai akhirnya. Kemudian dikatakan juga bahwasanya wail itu adalah nama lembah di neraka jahanam. Jadi wail ini ya sebagaimana kita telah sebutkan itu adalah kalimat ancaman, yaitu kebinasaan dan kehancuran ya kepada orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Kemudian di sana ada yang mengatakan bahwasanya wailun itu adalah nama lembah di dalam neraka jahanam. Ya, nama lembah di dalam neraka jahanam. Akan tapi makna yang pertama itu lebih sahih. Ya, makna yang pertama yaitu bahwasanya ini adalah merupakan ancaman bagi orang yang memiliki sifat ya sebagaimana yang tersebut atau sebagaimana yang telah kita baca. Yaitu likulli humazatil lumazah. Ya, kul ini adalah ya kul adalah termasuk ya siyak al-umum, yaitu maknanya sighah ya atau alat yang menunjukkan maknanya adalah umum ya. Jadi humazah walumazah ini dua sifat kepada satu yang disifati, yaitu sudah humazah kemudian lumazah ya. Kemudian disebutkan apakah humazah dan lumazah ini satu makna ataukah ya berbeda makna ya. Bahwasanya di sana disebutkan sebagaimana kita telah ya baca ya di tafsir Sa'di rahimahullah taala ya bahwasanya di antara keduanya ya ada makna ya tersendiri. Jadi lumazah memiliki makna tersendiri, humazah memiliki makna tersendiri ya. Jadi maknanya tersendiri, yaitu bahwasanya apabila kita menjadikan ya setiap kata ini menjadi makna tersendiri, maka ya apabila kita tidak menjadikan humazah lumazah ini makna tersendiri masing-masingnya, maka ya seakan-akan di situ termasuk penyebutan yang tidak ada pendorongnya, dan ya kalamullah ternafikan atau dijauhkan dari hal yang tersebut. Kemudian dikatakan tidak ada kepentingannya, tidak ada kebutuhannya ya, maka tidak seperti itu ya. Maka masing-masing ya setiap dari kata ini memiliki ya makna sendiri. Yang pertama bahwasanya kita telah sampaikan humazah itu dengan mengolok-olok dengan dengan perbuatan. Kemudian lamas itu dengan
ya dengan lisan. Jadi humazah itu adalah orang yang apa? Mengolok dengan apa? Mengolok dengan perbuatan. Kemudian lumazah itu orang yang mengolok dengan lisannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah yang ya kalau disebutkan surat Taubah di situ surat yang menyingkap keadaan orang-orang munafik. Ya. Jadi surat Taubah ya di situ apa? Disebutkan diantaranya diterimanya taubat Ka'ab bin Malik ya dan dua temannya ya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya di dalam surat Taubah disebutkan tentang ya keadaan orang-orang munafik, ya keadaan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yalmizuka fi shadaqat, fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun." Ya, dan di antara mereka yaitu di antara orang-orang munafik, ya di antara orang-orang munafik ya tatkala Rasulullah SAW memberikan pembagian sedekah ya atau pembagian ya zakat, mereka apa? Ya memberikan kritikan, yaitu memberikan apa? Mereka memberikan kritikan kepada Rasulullah SAW, ya memberikan kritikan kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Wa minhum di antara mereka orang-orang munafik man yalmizuka fi shadaqat. Itu orang-orang yang yalmizuka, apa lams tadi dengan apa ucapannya ya di dalam sedekah. Apabila mereka diberi dari sedekah-sedekah maka mereka ridho. Wa illam yu'tau, apabila mereka tidak diberi dari sedekah-sedekah tersebut mereka apa? Idahum yaskhatun, yaitu mereka apa? Marah. Ya, jadi di sini ada dalam ya ayat surat Taubah ayat ke-58 bahwasanya di sana ada apa? Ya, orang-orang munafik yang sifat mereka adalah ya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan mereka di dalam pembagian sedekah. Ya, kemudian fal hams. Kalau hams itu adalah bil fi'il. Ya, dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan, yakni annahu yaskhar minan nas bi fi'lihi. Ya, itu seorang itu apa? Menghina manusia dengan perbuatannya. Ya, bisa jadi seorang itu dengan apa? Ayal wiya wajahahu, yaitu mengisyaratkan dengan wajahnya. Gimana kalau isyarat menghina dengan wajah? Ada yang menunjukkan? Ya, menghina dengan wajahnya. Ya, itu dengan apa? Hinaan melalui wajahnya. Ya, yalmis, yaitu apa namanya? Menghina, yaitu hamas dengan wajahnya. Ya, sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin, imma ayalwiya, yaitu seperti ya memutar wajahnya, intinya apa? Menghina. Au ya'bas biwajhihi, atau bermuka masam ya dengan apa? Dengan wajahnya. Au dengan isyarat. Ya, dengan mengisyaratkan apa? Kepada seorang. Gimana kalau dengan isyarat? Ya, seorang itu menunjukkan untuk merendahkan. Ya, dengan isyaratnya. Intinya mengisyaratkan bahasanya apa? Dia hinakan. Ya, dia cacat. Ya, dia cacat saudaranya. Ya, dia hinakan dengan isyaratnya. Ya, menghina manusia ya, dengan isyaratnya. Ya, ungduru ilaihi liyai bahu, yaitu apa? Lihatlah kepadanya, yaitu untuk ya mencelanya, untuk mencacatnya. Maka sekali lagi fal hamas yakunu bil fi'il. Jadi hamas itu dengan apa? Fi'il, dengan perbuatan, wal lamas itu dengan apa? Lisan. Ya, dan lamas itu dengan lisannya. Kemudian beliau katakan wa ba'dun nas, dan sebagian manusia wal iyadu billah ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala masghufun bi aibil bashar. Ya, naudzubillah. Ya, sebagian manusia itu apa? Sangat cinta. Ya, atau sangat apa? Gandrung. Tahu sangat gandrung? Hah? Sangat cinta, yaitu sangat ingin ya untuk mencacat manusia. Ya, menghina manusia. Itu bisa jadi dengan perbuatannya yang disebut hammas. Ya, jadi hammas orang yang sering ya untuk menunjukkan apa? Mubalaghah, yaitu sering ya mencela dengan apa? Perbuatannya. Wa imma biqaulihi. Ya, dan bisa jadi dengan ucapannya, yaitu lammas. Ya, dengan ucapannya.
Ya, sebagaimana ya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tuti kullahallafim mahin. Maka janganlah engkau taati setiap orang yang apa? Banyak berjanji, ya, banyak bersumpah, ya, kemudian dia ini seorang yang terhina, hammazim masya'im bin namim. Yani hammas, apa hammas tadi? Dengan apa? Dengan perbuatannya. Jadi hammas, ya, dia itu apa? Dengan perbuatannya masya, kesana kemari, binamim. Yaitu apa binamim? Melakukan namimah, melakukan apa? Adu domba. Ya, jadi menghina ke sini, menghina ke situ. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk ya melakukan adu domba, ya, untuk melakukan ya celaan dan yang semisalnya. Maka ini adalah sifat yang apa? Tercela, yaitu kesana kemari mengabarkan kesana begini, yang lainnya supaya apa? Ya, terjadi prasangka apa buruk sangka, supaya terjadi buruk sangka sehingga ya terjadilah pertengkaran di antara dua ya saudara muslim. Ya, dikarenakan orang yang apa? Kesana kemari, kemudian tindakannya atau perbuatannya adalah untuk ya mengadu domba. Ke sana bilang begini, ke situ ke teman yang lain, ke yang lainnya bilang lain lagi. Ya, tujuannya adalah ya untuk memberikan apa? Memberikan apa? Adu domba, yaitu supaya terjadi permusuhan. Maka ini adalah sifat yang tercela. Ya, sifat yang tercela. Kemudian alladzi jama'a malahu wa addadah, yang dia itu mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Dan ini juga adalah termasuk sifatnya yang apa? Yang tercela. Jamma' manna. Ini menunjukkan mubalaghah lagi kan? Tadi hammas, kemudian apa? Lammas. Kemudian jamma' manna. Jamma' itu apa? Sering mengumpulkan terus. Ya, manna. Kemudian manna itu apa? Mencegah. Ya, sighah mubalaghah yaitu apa? Ya, atau menunjukkan lebih, ya, bahasanya jamma, itu sudah mengumpulkan harta, kemudian manna, ya, mencegah dari mengeluarkannya. Ya, sudah mengumpulkan, ya, kemudian mencegah dari ya mengeluarkannya. Ya jama'ul mal wa yamna al-ata, yaitu mengumpulkan harta kemudian mencegah dari memberikan. Ya, fahuwa bakhil, maka dia seorang yang bakhil, la yu'ti, ya, tidak memberi. Ya jama'ul mal wa yu'addiduhu, dia kumpulkan harta, ya, kemudian apa? Dia hitung-hitung. Ya, dia hitung-hitung. Jadi dikatakan di sini apa? Wa addadah. Bukan sekedar addah, tetapi apa? Addadah. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya menunjukkan apa? Ini lebih, yaitu enggak hanya menghitung, tetapi apa? Menghitung-hitung, ya, memberikan makna yang lebih. Jadi kalau addah itu menghitungnya, tapi kalau addadah itu menghitung-hitungnya. Ya, bisa dibedakan ya keduanya. Jadi ibarat yang ya Allah Subhanahu wa taala ya berikan dalam Al-Qur'an, ya, memberikan makna yang lebih. Ya, jadi seorang yang mengumpulkan harta kemudian wa addadah, yaitu dia hitung-hitung. Ya, dia hitung-hitung. Jadi menghitung di sini adalah ya dia lakukan karena apa? Kecintaannya terhadap harta. Setiap kali ya dia hitung. Dia pergi ke ya tempat penyimpanan uangnya, yaitu kemana? Ke berangkasnya atau kemana, kemudian dihitung. Kemudian dihitung lagi. Dia tahu uangnya itu enggak tambah hari itu. Tapi ya itu tadi, karena saking apa? Cintanya dengan harta, ya sudah tahu bahwasanya hartanya pada hari itu ya tidak tambah, ya dia hitung-hitung, barangkali ada yang ya hilang atau yang semisalnya. Di waktu sobah, yaitu di waktu pagi dia hitung, di akhir nahar waktu sorenya dia menghitungnya kembali, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang dia pun tidak mengambil sedikit pun, kan dia sudah simpan. Kemudian dia juga tidak ambil karena apa? Untuk dirinya sendiri aja kadang seorang itu apa? Bakhil, ya, untuk mengeluarkan kebutuhan untuk dirinya sendiri. Kalau orang itu apa? Sudah cinta dengan harta, untuk mengambil keperluan untuk kebutuhan sendirinya saja apa? Ya, juga bakhil. Ya, juga apa? Berat. Ya, sehingga ya dia mengetahui bahwasanya harta tersebut
ya tidak dia ambil dan juga dia tidak menambahkan harta, akan tapi karena saking cintanya dengan harta kembali, yaitu berulang-ulang dia ya menghitungnya. Maka di sini ya datang dengan apa? Bisighatil mubalaghah, yaitu dengan apa? Konteks yaitu apa? Mubalaghah, yaitu ad-dadah. Jadi tidak sekedar menghitung tetapi apa? Menghitung-hitung, yaitu lebih atau banyak dalam ya menghitungnya. Ya dikarenakan apa? Saking cintanya dengan harta ya dan saking ya senangnya dengan harta ya dia takut ya bahwasanya hartanya itu akan berkurang dan dia apa? Menghendaki ya apa? Ketenangan dalam tambahan apa yang telah lewat, tapi apa? Senantiasa dia itu apa? Menghitung-hitung hartanya. Ini makna apa? Alladzi jama'a malahu wa adadah. Ya, mungkin adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
Bismillah, kita lanjutkan. Ya, jadi kecintaan ya mereka dalam hartanya sehingga apa? Mereka berulang-ulang atau dia menghitung-hitungnya ya, berulang-ulang kali. Ya, ini menunjukkan kecintaannya terhadap ya harta. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian dia menyangka bahwasannya hartanya itu akan mengekalkannya, yaitu ya yadunnu hadzal rajul, bahwasannya orang ini menyangka bahwasannya hartanya itu akan membuatnya kekal. Ini membuatnya apa? Abadi, yaitu hidup abadi. Hanya saja ya imma bijismihi wa imma bidzikrihi, yaitu bisa dengan apa? Jasadnya, yaitu mengekalkan dari hal apa? Jasadnya, atau apa? Dalam hal apa? Ya disebut-sebut. Ya dia menyangka apa? Dalam penyebutan. Ya, dalam penyebutan ya itu disebut-sebut, begitu pula dalam jasadnya, yaitu bahwasanya dia apa? Dia ya kekal. Dikarenakan umur manusia ya tidaklah apa? Sesungguhnya kalau orang yang mengetahui bahwasanya umur manusia itu bukanlah ma baqiya fid dunya, yaitu apa yang dia itu tinggal di dunia. Bahkan umur manusia yang sejatinya itu adalah yang membuatnya ya kekal setelah kematiannya. Ya, maksudnya apa? Ya membuat kekal ya setelah kematiannya, maksudnya dia nanti itu akan disebutkan ya terkenang di apa? Di hati manusia dan melalui lisan-lisan mereka, kemudian apa? Ya, itu nanti akan yang menjadikan ya hasilnya bagaimana umur ya manusia itu atau umur seseorang itu. Melalui apa? Ya, lisan manusia yang ada ataupun apa? Yang akan ya menjadikan kekal ya sejatinya setelah kematiannya. Yaitu ketika seorang ya menginfakkan hartanya, ya pada hakikatnya dia adalah seorang yang apa? Akan ya disebut dengan kebaikannya. Ya, orang manusia akan menyebutkan bahasanya si fulan adalah orang yang baik karena telah apa? Menginfakkan hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Atau hal itu akan ya membuatnya apa? Bahagia di alam kuburnya dan juga apa? Di alam akhiratnya. Berbeda ketika seorang itu apa? Menahan hartanya ya yang dia sangka bahwasanya itu akan mengekalkannya, bahkan dia nanti setelah dia mati maka dia akan dikenal bahwasanya dia adalah seorang yang apa? Seorang yang bakhil, seorang ya yang buruk ya, atau orang yang apa? Yang kikir dan yang semisalnya. Ya, sehingga pada hakikatnya apa? Ya, itu yang akan mendatangkan celaan ketika seorang itu apa? Ya, menahan hartanya. Ketika dia menahan hartanya kemudian tidak menginfakkannya, maka itu adalah yang akan menjadikannya ya sudah disebut menjadi orang yang buruk ya karena dikenal dengan kebakhilannya. Dan juga apa? Terlebih apabila dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ya menjadikan ya hukuman atau siksaan baginya ya, dan dia dikekalkan di dalam neraka. Ya, apabila kita ya melihat bagaimana cepatnya manusia itu apa? Lalai dengan diri kita. Ya, ketika mereka misalnya telah menguburkan seorang atau menguburkan kita misalnya, ya sebentar lagi dia sudah tertawa, sudah mengingat sudah lupa dengan kita, ya maka ini adalah ya kebiasaan dari manusia. Apabila dia melihat ya kejadian seperti itu, maka dia akan mementingkan bagaimana dia membuat ridho Tuhannya, ya akan melakukan amalan yang akan mendatangkan kebahagiaan untuknya, ya untuk dirinya, kebahagiaan yang sungguhnya. Ya karena manusia itu ya ketika telah menguburkan jasad ya dari saudaranya atau yang semisalnya, kemudian pulang ke rumah ya maka sudah seakan-akan lupa, sudah tertawa kembali, ya sudah lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ini sifatnya manusia. Kebanyakan manusia cepat sekali ya lupa dengan ya dengan kesedihan yang
yang menimpanya. Jadi maka tentunya seorang yang pandai dan cerdas, ya, dia memikirkan sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk, ya, dirinya sendiri, yaitu hartanya dia infakkan, dia gunakan, ya, di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalla la yumbadanna fil khotomah. Ya, kalla, ya, maka di sini apa? Ya, sekali-kali tidak, la yumbadanna fil khotomah. Ya, la yumbadanna fil khotomah. Sungguh, ya, sungguh dia akan apa? Dia akan dimasukkan ke dalam khutomah. Ya, dan ini adalah la yumbadan, alam di situ bagi yang belajar bahasa Arab, ya, di sini apa? Terletak fi jawabil qasam al-muqaddar. Ya, jadi lam pada la yumbadanna itu ada nun taukid takilah kan? Ya, kemudian ada lam sebelumnya. Maka lam di sini terletak pada jawab qasam yang ditakdirkan. Yang takdirnya adalah wallahi. Ya, wallahi itu ditakdirkan wallahi la yumbadanna fil khutamah. Demi Allah, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam khutamah. Ya, dilemparkan dengan kuat, ya, dengan sekuat-kuatnya ke dalam khutamah. Ya. Dan apabila kita katakan lamnya di sini adalah lam jawab qasam, maka, ya, kalimat ini atau jumlah ini dikuatkan dengan lam. Ya, dan nun taukid. Ya, dan qasamnya adalah mahdzub, yakni wallah itu di mahdzub, ya, atau tidak disebutkan di situ. Dan semisal ini adalah banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya, yaitu apa? Penguatan sesuatu dengan menggunakan sumpah. Ya, wallahi, ya, demi Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan, ya, sesuatu, ya, dengan sesuatu itu sebagai takkid, ya, sebagai penguat, ya, dan juga apa? Sebagai apa? Ta'dziman, ya, untuk mengagungkan li sya'nihi, ya, terhadap perkaranya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asr, demi masa, berarti menunjukkan, ya, bahasanya waktu itu adalah perkara yang agung, yang sepantasnya manusia itu tidak apa? Tidak lalai di dalamnya. Ya, itu diantaranya maksud ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan makhluknya atau bersumpah dengan, ya, dengan suatu, maka itu adalah sebagai penguatan, ya, sebagai penegasan dan, ya, besarnya perkara tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya wal asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ya, berarti waktu itu adalah suatu yang apa? Ya, bagi kita sekalian untuk memperhatikan, ya, untuk memperhatikannya. Kemudian la yumbadan. Siapakah yang dilemparkan? Ya, lemparkan ini siapa? Apakah yaitu pemilik harta ataukah harta? Ya, maka beliau katakan, yang Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kilahuma yunbad. Ya, keduanya itu akan dilemparkan. Amma sahibul mal, maka adapun orang yang memiliki harta, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, ya, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Itu di hari kiamat yud'auna, mereka akan didorong dengan sekuat-kuatnya ila nari jahannam. Ya, ini perlakuan yang diberikan pada orang-orang kafir, ya, mereka akan apa? Didorong, dimasukkan ke dalam api neraka dengan apa? Sekuat-kuatnya. Ya, yudfa'una. Ya, dan di sini dikatakan apa? Yunbat, yaitu dilemparkan, ya, ke dalam khutomah, dan khutomah adalah, ya, khutomah itu adalah yang memotong-motong atau, ya, mengecilkan, ya, dengan memotong-motong, ya, sesuatu. Itu yang akan memotong-motong, menghancurkan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal khutamah?" Ya, tahukah engkau apa itu khutamah? Dan hadhihi sighah, ya, untuk menunjukkan apa? Besarnya. Ya, yaitu apa? Bahwasanya narullahil muqaddah, menunjukkan besarnya akan perkara ini, bahwasanya khutamah itu adalah, ya, neraka atau api, ya, Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Ya, jadi api yang dinyalakan dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyandarkannya kepada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan, ya, mengadab dengannya. Itu kan disebutkan narullah, ya kan? Narullah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala idhofahkan atau disandarkan pada dirinya, ya. Di situ adalah karena Allah lah yang akan mengadab,
ya dengan api itu orang-orang yang layak diberikan azab. Dan ini adalah hukuman atau azab yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab yang diberikan pada Allah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah azab yang adil. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab? Ya, misalnya ini berarti Allah tidak adil? Tidak. Ya, bahwasanya Allah mengadab orang-orang yang berhak mendapatkan azab itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bentuk kedzaliman. Ya, jadi Allah mengadab ya orang-orang yang layak diberikan azab, maka ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan ya mengazab orang-orang yang yang berhak untuk diazab. Ya, dan api atau azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kedzaliman. Ya, bukanlah kedzaliman. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum perhatikan ya tentang khutamah. Ya, di situ disebutkan disebutkan pelakunya, yaitu yang dia adalah humazah dan lumazah. Yaitu khutamah ya itu diperuntukkan bagi orang yang melakukan humazah, yaitu menghina, menghibah ya, dan melakukan adu domba dan semisalnya. Ya, menghina intinya untuk menghina ya dan menghibah atau menghibah kepada saudaranya. Lumazah yaitu dengan satu wazan ya, untuk menunjukkan bahasanya balasan itu ya sesuai dengan amalan yang mereka lakukan, yaitu ya narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ya, sebagaimana telah ya disebutkan bahasanya api tersebut hingga sampai masuk ke dalam hati. Ya, wal iyadu billah, karena saking panasnya. Ya, padahal hati itu berada di dalam dada. Ya, padahal hati itu ya tersembunyi di dalam dada. Tetapi ya karena saking panasnya ya maka api tersebut hingga sampai ke dalam hati-hati mereka, yaitu ke dalam ke dalam hati-hati mereka. Kemudian disebutkan ya sebagaimana kita telah sebutkan juga bahwasanya mereka kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha. Tatkala mereka ingin keluar dari neraka, maka akan dikembalikan kepadanya. Yaitu bahasanya mereka itu akan diangkat ya kepada pintu-pintunya sehingga mereka ingin sekali untuk keluar, tetapi mereka dikembalikan ke dalam neraka. Ya, dan ini adalah ya termasuk dari syiddatil adzab ta'dzib. Ini adalah merupakan adab yang sangat keras. Ya, tatkala manusia itu ingin mendapatkan jalan keluar ya untuk selamat darinya, ya untuk terlepas dari itu, kemudian dia bergembira, kemudian ternyata dia dikembalikan lagi. Ya, dia dikembalikan sebagaimana ya beliau misalkan seperti seorang itu ya berada di lubang ya atau di dalam mobil. Kemudian api itu berkobar di dalam mobil atau di dalam lubang itu. Kemudian ternyata tidak ada jalan keluar baginya. Ya, pintunya tertutup, tidak bisa dibuka. Ya, kemudian dia berkeinginan keluar tapi tidak bisa keluar, bagaimana rasanya? Melihat seorang diceritakan misalnya dalam bis, ternyata enggak kepikir ya, api sudah berkobar-kobar ternyata juga enggak bisa keluar. Cuma sudah ya, pintu mau enggak terlintas memecahkan kaca dan yang lainnya. Kemudian ya dia berada di dalam sayarah, di dalam mobil atau di dalam lubang atau di dalam bis misalnya. Ya, maka ini adalah ya bentuk bentuk ya kesedihan yang sangat ketika seorang itu ditutup rapat di suatu tempat yang dia itu tidak bisa keluar darinya. Ya, kemudian api berkobar-kobar. Ya, ini nanti azab yang diberikan pada
orang yang memiliki sifat dengan sifat yang telah tersebut di atas, yaitu humazah, lumazah, kemudian dia mengumpulkan harta, tidak mengeluarkannya, tidak mengeluarkannya, bahkan dia kumpulkan, dia sangka bahwasanya itu akan mengkalkannya, maka hukuman baginya yaitu adalah dia ditempatkan di suatu tempat yang dia ditutup darinya, tidak bisa keluar, cuma ada keinginan untuk keluar tetapi tidak bisa untuk keluar darinya. Tidak bisa keluar darinya. Maka ini adalah adab yang beliau sebutkan, ini adalah merupakan adab yang sangat pedih. Ketika seorang mau keluar, li siddati ta'dzib, untuk menunjukkan sangat kerasnya dalam penghukuman, dalam hukuman. Ketika seorang itu tidak masukkan dalam suatu tempat, ditutup rapat, kemudian tidak bisa keluar darinya, tidak bisa lari darinya. Pintu tetap tertutup rapat. Pintu tertutup rapat, maka ini adalah bentuk kesedihan yang sangat ketika seorang menghadapi keadaan yang seperti itu. Maka nasihat bagi kita untuk menjauhi dari sifat-sifat yang telah tersebut. Maka di antara dari awal ayat sampai akhir ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, menceritakan kepada kita sekalian dan menjelaskan kepada kita bahwasanya surat ini tidaklah sekadar untuk untuk kita baca dengan lisan-lisan kita. Untuk kita baca dengan lisan-lisan kita saja. Akan tapi kita mengetahui maknanya dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman kita bagaimana nanti bagaimana seorang itu apabila memiliki sifat-sifat yang tercela sebagaimana tersebut dalam surat. Dan ini juga nasihat bagi kita supaya kita untuk waspada, untuk menjauhi dari sifat-sifat yang tercela, yaitu menghina manusia, menghibah manusia, kemudian mencela manusia dengan perbuatan hammas atau lemas dengan ucapannya, dan sangat rakus atau ambisi dalam mencari harta dan semisalnya, sehingga seakan-akan manusia itu diciptakan untuk harta. Jadi kalau seorang itu pikirannya cuma harta, seakan-akan bahwasanya seorang itu diciptakan untuk mencari harta saja. Naudzubillah. Ketika seorang itu sangat ambisinya terhadap harta, seakan-akan dia itu diciptakan hanya untuk harta, untuk kekal, naudzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut, dan untuk mengingatkan kepada kita akan ancaman bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian fi amadi mumaddadah, bahwasanya neraka ini itu tertutup rapat, dan ada padanya tiang-tiang yang panjang, dipancangkan di semua penjuru, di semua penjuru dalam tempat tersebut, dan seorang pun tidak bisa memiliki kekuatan untuk membukanya atau untuk keluar darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan pada yang demikian itu kepada kita dan menjelaskan kepada kita dalam surat ini, bukan sekadar kita untuk membacanya dengan lisan-lisan kita, akan tapi kita mengetahui maknanya dengan pemahaman kita, supaya kita waspada dari sifat-sifat yang tercela ini. Dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka dan memberikan kita keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita keistiqomahan dalam beragama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.